Dan ini dia untuk permainan kita di game yang ketiga. Antara teman-teman dari RRQ Sena melawan Onyx Prodigy. So let's go to the Land of Down dan MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the Land of Down. Dan kali ini Coji, lagi-lagi ya early game potential dari RRQ Sena akan diuji. Sebegitu kerasnya. Dan luar biasa ya, ini Kingdom semakin semangat sepertinya. Semakin malam semakin semangat, Dit. Semakin semangat untuk Kingdom juga Sonic yang sudah hadir di MDL Arena. Dan kita lihat, dengan membawa Grok, apakah Owen bisa ngeganggu rotasi dari Ians? Karena Ians sejauh yang aku bisa bilang cukup aman untuk mengambil buff keduanya. Tapi dari sisi power Onyx Prodigy ya, menurutku ini lumayan tinggi dari Owen loh. Apalagi kalau misalkan mereka ingin bermain di area tempat-tempat yang sempit gitu loh. Kan memang keuntungan dari Rinsya adalah bermain dengan tempat sempit kan, menggunakan Loyi. Iya. Cuman ingat, untuk di area frontline ya, Kari, Fredrin, Edith, dan juga Yuzong. Ini bermainnya sangat-sangat close combat, Dit. Iya, benar-benar berdekatan ya. Itu yang harus jadi suatu hal yang dihindari, terutama untuk rotasi di area sempit di jungle-nya. Dan terlihat ya, sudah mulai sedikit gangguan terlihat dari Owen ke arah Fredrin Boy. Ians maksud aku. Dan terlihat juga dari segi emblemnya memang Brave Smite kembali digunakan ke arah Cici. Dan sepertinya Owen kehilangan 2 bar HP-nya. Membuat dia harus recall. Tapi satu hal yang aku pengen mention ya, dengan adanya Owen menggunakan emblem support untuk di game kali ini, aku yakin ini untuk dari segi power rotasinya. First blood di tangan dari Y-Force. Sebegitu cepatnya Ians. Memang ada pertukaran dengan Boy sepertinya one last hit. Masih gagal bahkan Tyrant. Didapatkan double kill di tangan Y-Force. Ya ini ngebuat power untuk di arah laningnya Onyx Prodigy ya. Kayaknya bakal makin enak lagi sih. Karena di sini posisinya Y-Force kalau udah jadi ke arah War X atau Brute Force duluan. Aku yakin dia nggak cuma bisa sustain tapi bisa nge-pressure ke arah Yuzong dari Dairan dan seenggaknya nyelamatin ke arah turtle-nya sih, Dit. Iya. Memang sekarang terlihat udah ada setup terlebih dahulu dari Onyx Prodigy. Owen terlihat, wow my god, Astral Spears yang sangat tajam. Rinsya didapatkan Idok. Gak bisa bertahan terlalu lama dipegangin kakinya. Didapatkan oleh Owen di waktu yang bersamaan dengan Turtle. Kali ini Ian dikepung dengan 4 member yang tersisa. Press what? Retribution yang on point dari Boy. Memang ada pertukaran dengan Owen. Tapi itu lihat Ian nahan damage-nya lama banget Coji. Ini tetap sih bukan pertukaran yang menguntungkan lah bagi teman-teman dari RRQ Sena, Dit. Iya. Owen loh, roamer yang hilang. Tapi kalau kita ngeliat dari Onyx Prodigy yang di-achieve, pertama Y-Force Snowball 202. Ditambah dengan 1 turtle yang sudah diamankan, ngebuat untuk 2 menit pertama aja hampir 2000 gold gift loh. Iya, ini hampir 1000 gold per menit ya. Jadi harus Betul. hati-hati banget. Masalahnya Onyx juga bawa hero-hero early game gitu. Dari Rogernya early game, Cicinya juga. Seenggaknya terlihat dengan 2 poin kill yang dikantongi dan juga 2 assistnya. Ini akan lebih mudah untuk mendapatkan item-itemnya. Nah, kalau menurutku sendiri dengan adanya Y-Force yang juga udah mendapatkan 2 kill dan juga 2 assist, ini ada kemungkinan besar, Dit, dimana dari turtle-nya ini bakal di-swap. Jadi maksudnya XP-nya yaitu Cici ke bawah dan Saverai mungkin pindah ke arah atas untuk bisa nge-amplify lagi power dari segi kontes turtle-nya untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya, karena mereka udah memegang kendali di turtle yang pertama. Tapi kali ini Astral Echo yang memang connect ke arah Rinsya dipaksa untuk mundur dan menghindar. Ada Idok di sana yang membuka Primal Rod, tapi lagi-lagi Astral Spears ditembakkan dari jauh dan Rins kembali menjadi korban. Yes, Owen tadi juga udah berjasa. Iya. Untuk teman-teman dari Onyx Prodigy, mereka masuk ke depan sana dibadani oleh Owen. Owennya tumbang tapi nggak apa-apa. Pertukarannya apa? Pertukarannya adalah power dari Rinsya yang sudah 2 kali tumbang. Biasanya kalau untuk power dari Loyi itu Genius One dulu. Tapi kalau udah jadi 1 Genius One, damage-nya bukan main. Iya. Cuman dengan kayak gini 2 kali tumbang di tangan dari Onyx Prodigy. Early potensial dari RRQ Sena makin tipis lagi sih menurutku. XP-nya udah susah, mid lane-nya juga udah dibikin susah lagi. Itu akan jadi PR sih harusnya ya. Dari RRQ gimana caranya mereka mengantisipasi terutama untuk di setup turtle-nya nih. Karena turtle dance akan segera kita saksikan. Menit keempat merupakan menit yang tepat untuk Onyx Prodigy juga melakukan setupnya. Karena lagi-lagi dengan banyaknya crowd control yang dibawakan oleh Onyx, mereka akan semakin mudah lagi nih untuk mengganggu pergerakan dari Ians. Terlihat unggul 1 level, Idok dipaksa untuk mundur, Astral Echo lagi-lagi all in karena Idok. Flicker, Primal Rod diaktifkan, Ians memberikan backupan di bagian belakang. Dan ya, tarik ulur dulu, udah informasi diterima, tapi ada diversion yang dibuka ke arah naga dari Dairen. Dan kali ini Ians dipanis, Turtle kembali ditangkap oleh Onyx Prodigy. Bahkan RRQ Sena nggak dibiarkan pulang. Rinsya mencoba dihilangkan, 3 member down. Onyx Prodigy nggak puas karena Toy yang terlihat pun akan
ditangkap dengan menyisakan Dairen seorang diri. RRQ Sena dibuat banyak mengalami kerugian. Iya, begitu pun juga dengan Onyx Prodigy, triple kill di tangan dari Dairen tadi yang ngebuat ini cukup mengerikan ya. Karena tadi di arah early game kita ngeliat bagaimana Dairen, dicoba, dicoba. Savero mencoba Open 1v1. Dairen, what can you do? Dihindari Dragon Tail-nya dan tershutdown. Savero, wow, 1v1 yang sangat luar biasa. Power mekanik loh Dit yang dibawa tadi untuk di arah bottom lane. Open fire terlebih dahulu untuk bisa mengurangi dari segi physical defense-nya. Langsung diberikan basic attack seperti biasa. Dan kebetulan Savero untuk di game kali ini menggunakan Weakness Finder lagi dan lagi. Weakness Finder membuat sebuah pertunjukan. Tapi jujur ya, Savero nih mikronya bagus banget ya. Dari Iya. game pertama tadi loh kita lihat ya. Meskipun di game kedua sempat agak sedikit tertinggal. Tapi anyway, terlihat lagi ada Baxia Shield United mencoba untuk menangkap Rins yang berhasil menghindar. Rotation kembali dikeluarkan oleh Rinsia, tapi belum ada member dari Onyx yang berhasil dihilangkan. Tapi aku mau mention satu hal Dit. Apa tuh? Pergerakan dari Onyx dari tadi tuh bener-bener pinter banget dari segi setup team fight-nya. Kalau misalkan kalian ingat di turtle yang kedua tadi, Ian itu dipaksa, di bait untuk tetap nahan turtle-nya di saat temen-temennya lagi pada balik. Di saat dia masuk ke dalam lingkaran turtle-nya, tiba-tiba diloncatin oleh Boy dan juga ditutup jalan pulangnya oleh Owen. Yang ngebuat dia secara nggak langsung dilingkarin oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Ya efek sampingnya di arah belakang nggak kelihatan tadi emang ada power dari Yuzong, makanya Yuzongnya triple kill gitu loh. Iya. Tapi intinya ngelihat dari Ian yang di titik seperti ini ngebuat ya udah akhirnya ada goal cap dan juga level cap kan satu angka. Tapi jujur dibandingkan tadi dengan Boy. pas ngebuka di version ya, itu tiba-tiba naga muncul. Aku agak kaget. Iya, aku juga Tiba-tiba kaget. keluar naga ya. Weh. Tapi sama gimana caranya Idok kembali tertangkap. Untuk ketiga kalinya dieksekusi oleh Onyx Prodigy. Dan Onyx mereka masih berkumpul secara bersamaan di area mid lane. Ya ini Idok benar-benar ditutup banget sih pergerakannya. 3 poin death telah diamankan yang ngebuat akhirnya Rinsia itu nggak punya space yang cukup luas untuk bisa melakukan free hit ke arah depan sana. Bahkan kita tadi tutup di game kali ini ya 7 menit pertama. Jarang nggak sih kita ngeliat pasifnya nyala? Hampir gak pernah kita lihat ya malah ya. Iya, dari Rinsia ya. Iya, tapi terlihat memang Wyvers ini udah bisa megangin ke arah Ians. Nggak dikasih space untuk bisa bebas farming di jungle purple buff-nya. Sementara itu, mid lane ini akan banyak member dari RRQ yang bersiap. Di bagian belakang terlihat sudah ada Owen. Keberadaannya diketahui oleh Idok, tapi sepertinya bukan hal yang bijak sih untuk nge-punish Owen ya. Terlalu tanky dan punya immune dari crowd control. Iya, justru malah capek nggak sih ngejar ke arah dari Owen juga. Dan aku juga suka banget ngeliat gameplaynya dari Owen. Kalau kita ngeliat ke arah Idok yang nunggu momentum ya, dengan adanya onward dan juga ada shatternya ke trigger, Owen tuh jemput bola terus dari tadi. Iya. Mau masuk ke dalam turret, mau dia tumbang duluan, gak masalah. Yang penting apa? Teman-teman dari Onyx Prodigy punya momentum yang lebih lama untuk melakukan input damage terhadap RRQ Sena, Dit. Tapi tetap aja sih ini bakal cukup susah karena dipegangin terus-menerus ya. Sama para frontliner dari Onyx Prodigy. Boy sama Owen selalu ada di tempat-tempat yang bisa ngebuat para frontliner dari RRQ gak bisa bebas gitu. Bingung kan mereka Iya jadinya. bingung jadinya. Gimana caranya ngebuat nge-reach ke Yura, bahkan Yuranya untouchable sejauh 8 menit game yang berjalan. Tapi ya jangan lupa teman-teman semuanya untuk kalian yang ngerasa pantas masuk MDL bisa langsung segera daftarkan diri kalian dan tim kalian ke MICC season yang kedua. Karena pendaftarannya sudah mulai dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 27 Mei. Dapatkan banyak banget prize pool dan juga total diamonds yang bisa kalian bawa pulang. Dan juga nantinya bisa menonton final M6 di Malaysia. Betul banget, jadi tunggu apa lagi? Karena untuk di season ini kan kita ngeliat MICC-nya pemenangnya ada Salvador Ozon Ya, dan juga Warmilge. betul. Dan kembali ke dalam game, Onyx Prodigy masih memegang kendali 5.000 gap gold. Mereka kantongi di menit yang ke-9. Ya. Tapi Rins memberikan Nyala. surprise-nya. Rotation demi rotation dikeluarkan dan ya setidaknya buying time sih untuk mengikis HP dari Onyx Prodigy. Tapi jadi informasi bagi teman-teman dari Onyx Prodigy bahwa diversion udah nggak ready, Dit. Iya. Yang membuat mereka makanya udah langsung rotate ke arah dari Lordnya dan mencoba untuk ngambil Lordnya secara cepat. Dan untungnya di bagian mereka ini udah ada Savero yang dengan basic attack lumayan tinggi. Dan kalau aku boleh tebak-tebak, Weakness Finder ini kayaknya di pairingnya sama item attack speed juga sih. Iya sih, harusnya ya dari harusnya segi ya. item Savero ya. Dan Lord pertama didapatkan tanpa adanya kontestasi. Memang Ian kehilangan setengah HP-nya, tapi dia berhasil untuk menghindar dan gak ditangkap oleh Onyx Prodigy. Ini kayaknya Onyx bakal main aman sih, karena mereka punya Lord, mid lane setidaknya bakal mereka menjadi fokus utama. Ya dan untuk sekarang pun Onyx Prodigy ya, aku melihat Wyforce di 208. Dari tadi snowball tanpa ada tumbang sama sekali dan assist yang benar-benar banyak banget. Bahkan bisa dibilang hampir 80% kill participation dari Wyforce sendiri yang ngebuat akhirnya gak cuma Owen aja yang bisa di depan.
tapi Wildfires pun juga bisa neken ke depan Ya. sana bersamaan dengan Om 2 gitu loh. Barengan ya jadi ya. Barengan. Dan terlihat Lordnya masih cukup jauh berada di bawah. Harusnya ini RRQ agak sedikit sulit ya. Dari segi high ground defense yang mereka miliki mungkin akan mengandalkan Luoi untuk memberikan burst damage-nya. Tapi balik lagi, jangan sampai ada yang terpick off. Contohnya kayak sekarang Ido, kehilangan cukup banyak HP, belum sempat flicker tapi Primal Rod diaktifkan. Membedakan keadaan Precious Rod, boy-nya hilang. Akhirnya ada secercah harapan terlihat dari defense manuver RRQ Sena. Tekanan yang cukup keras datang dari Onyx Prodigy yang ngebuat akhirnya Boy pun harus tumbang. Tapi lihat di arah top lane sana, minion wave cukup banyak untuk masuknya. Untungnya dari segi passive turret ini masih available dan hitungannya Onyx Prodigy udah kehilangan ataupun kerugian sedikit dengan hilangnya Boy. Namun ini masih bisa di-keep momentumnya oleh Onyx Prodigy. Kecuali ya, kalau sampai ada satu momen lagi teamfight yang cukup gede, apalagi dengan diversion nih. Nah, kan? Ya langsung aja memberikan ambushnya ke arah Wyvers. Tapi masih bisa menghindar ya. Dan nggak connect tadi onwards yang diaktifkan juga. Malah membuat adanya buying time lagi untuk Onyx Prodigy. Ya, Memainkan laning mereka. nunggu Loi nyalain ke arah pasifnya nggak sih, Dit? Iya. Karena tadi kan pasifnya nggak nyala kan, bahkan begitu pun juga terjadi di arah bottom yang tadi menuju ke arah Roger. Gak sedot-sedot tadi teman-teman dari Onyx Prodigy ya. Iya. Dan dari segi item ternyata bukan item attack speed nih. Di tangan dari Severo masih Thunder Belt, Endless Battle dan juga Demon Hunter Sword. Tuh, tapi ada Demon Hunter Sword ya, jadi hitungannya ya tetap pokok damage-nya itu lebih ke arah dari Legend Pounce. Tapi seenggaknya ada beberapa item damage yang bisa digunakan untuk ngelawan frontrunner dari Arkesena. Ya balik lagi, depannya ini Yuzong. Ditambah lagi dengan adanya Edith dan juga Fredrin. Jadi seenggaknya ini adalah asuransi lah. Iya. Dengan basic attack mungkin akan men-trigger ke arah Weakness Fendernya. Yap, dan RRQ Sena sudah mulai gak dikasih kebebasan. Onyx, mereka semakin menguasai jungle area dari RRQ. Dan mau gak mau nih, ini harus ada momentum yang diciptakan dari Rinsia. Karena lagi-lagi Luoi akhirnya bisa terlepas dan Luoi yang ditangkap, didapatkan. Woi, di sisi lain, Ido kembali menjadi target utama dan kali ini gak bisa selamat. Furious Dove bisa dibuka menuju ke arah bagian belakang menghindar sepertinya dari pertempuran. Karena 15 detik lagi menuju Lord yang kedua. Itu amazing loh tadi loh, Wildcard loh. 4 orang kena. Iya. 4-4-nya kena, cuman ya saat itu saya susah momentumnya emang dengan adanya Onyx Prodigy yang tadi juga agak kurang siap sebenarnya ya. Untuk bisa engage ke arah dari momentum tersebut. Tapi ini dia Lord yang ada di menit ke-12, Lordnya sudah berwarna kuning. Langsung digas habis oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Ngelihat dari segi defensive side-nya RRQ Sena, ini sebenarnya masih bisa banget. Tapi menurutku, kalaupun memang Rizia nggak bisa dapetin momentum, Dairon gak sih Dit yang turun tangan Dit? Dairon. Masalahnya juga Dairon terlihat cukup sulit ya untuk nahan damage dari Savero dari tadi nih. Savero udah mulai sakit banget sih Joji. Dia belum terpick off juga, harusnya item yang dia miliki untuk di menit ke-13 ini jadi item terakhir dengan Malphite Roar yang diamankan. Masalahnya kalau Idok ngejaga di depan aja, nggak usah untuk dari segi gold ya. Kita ngeliat dari segi ROM XP aja. Iya. Ini 1-11 banding 12. Beda satu level gitu loh. Yang ngebuat dia, kalaupun emang mau jaga badan di depan, nggak bisa lama-lama juga nggak sih Dit? Iya. Gitu loh. Kalau ngeliat ke arah dari Dairon ya mungkin harapannya adalah regen powernya. Sempat untuk dapetin pasifnya terlebih dahulu ya. Iya. Dari Dragon Tail dan juga Legend Powernya. Habis nggak mungkin Inyas juga dong suruh ke depan dong. Gak bisa sih kayaknya. Susah, kalau di sini udah di titik susah sebenarnya untuk RRQ Sena. Iya, dan RRQ Sena mereka akan coba mempertahankan di dalam area high ground. Lordnya masih ditahan dan ya akan mencoba menyamakan semua wave minion yang menuju ke dalam base turret. Dari segi high ground lagi-lagi kita bahas Luoi dari Rinsia yang memiliki peran penting untuk bisa mengantisipasi pressure dari Onyx Prodigy. Dan sepertinya Astraliko-nya gagal, itu adalah informasi yang dibutuhkan RRQ untuk setidaknya bertahan dari Lord engage kedua ini. Ya, tapi tadi sempat di-freeze juga oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, jadi second wave di arah bottom lane ini cukup ramai ya. Oh, yes. Mencoba menahan semua damage yang masuk, tapi Jans terlihat 4000 HP sudah mulai terkikis ya damage dari Savero sakit banget. Lordnya charge in ke arah base turret top lane, berhasil mendapatkan satu base turretnya. Tapi di sisi belakang sana, lihat momentum yang coba dicari. Di bagian depan Dairon memukul mundur Owen. Selagi member lain dari Onyx Prodigy menyamakan wave di mid dan juga bottom lane. Apakah first Radit akan terjadi untuk di game kali ini? Karena tadi Kak Radit sedang mengatakan first pick yang menang. Lagi-lagi ya berarti Lagi ya. dan lagi. Dan kali ini terlihat masih belum mau mundur, dipaksakan. Ian Untuk coba. kesekian kalinya, Ian selalu maju sepertinya. Berhasil kiting, tapi belum ada member dari Onyx. What? What happened? Astral Spears? What happened? Curtain call. Terkejut ya. Curtain call dari nempel. Yang ngebuat Oh. akhirnya visibilitasnya lumayan gede. Ada slow juga 30% di tangan dari Ians. Dan itu menjadi target praktis
untuk dilakukan oleh Onyx Prodigy khususnya di tangan dari Yura dengan Novarianya. Itu damage-nya gede banget, kayak masih ada 3000 HP lebih tadi. 2,5 bar. 2,5 bar lebih berhasil dieksekusi. Dan dispersion yang gagal, kehilangan niat membuat RRQ Sena dalam tekanan yang lebih besar lagi karena mid lane base turret juga dihancurkan. Dan kali ini bottom lane base turret sepertinya akan menjadi tujuan utama dari Onyx Prodigy. Ingat, lagi-lagi asal Spears. Rinsya nggak dibuat bisa bermain bebas karena terus-menerus ditembak dari jauh. Ya makanya tadi aku sudah bilang untuk di area draft picknya, kalau pengen main tabrak pakai Faramis, kalau pengen main damage mainnya ke arah Novaria. Dan ini damage yang aku maksud gitu loh. Gak usah, pergerakan di tengah. Itu ada surprise yang diberikan dengan 3 member yang ada di bagian mid lane RRQ Sena. Gak bisa melarikan diri untuk Rinsya ya. Mencoba mendapatkan pertukaran dan Owen still survive. Boy, menahan semua damage-nya. Tortoise Poison memang diaktifkan tapi lagi-lagi ini belum ada keuntungan di tangan RRQ. Mereka benar-benar terjebak di dalam genggaman Sang Raja Langit. Iya, dan ini ngebuat teman-teman dari RRQ Sena kehilangan satu player, Rinsya. Mereka nggak punya power untuk teleportasi menggunakan diversion. Yang akhirnya ngebuka lagi chance untuk Onyx Prodigy langsung menuju ke arah Lord-nya. Dan ini udah di titik dimana Onyx Prodigy satu kali lagi dapat Lord. Agak susah nggak sih untuk defense ini untuk dari RRQ Sena, apalagi dengan posisinya high ground power mereka ini nggak gede-gede banget. Oke, ada Luoyi, tapi menurutku Luoyi bukanlah salah satu mid laner dengan kapabilitas clear wave yang terbaik untuk meta saat ini. Betul. Gak secepat itu juga kan untuk clear dengan skill shotnya. Mungkin beda sama Lilia sama juga efek sana ya. Betul. Dan akan seperti apa nih? Karena RRQ kembali kehilangan objektifnya dan ini benar-benar perfect objektif dari Onyx. 3 turtle, 3 lord, dan semuanya mereka amankan dengan tanpa adanya gangguan yang begitu berat dari RRQ Sena. Dan kali ini lordnya bergerak ke arah mid lane. Bahkan cuma satu turret yang diamankan oleh RRQ Sena, Dit. Di arah bottom aja. Dan ini dia mid lane, lordnya berjalan di arah bawah kayaknya bakal dilepas oleh RRQ Sena karena dari segi HP juga sudah mulai sedikit ya, Dit. Yap, dan defense sepertinya nggak bisa menyelamatkan satu base turret terakhir juga. Tapi ada Black Dragon Form yang dibuka menuju ke arah lini belakang. Idol somehow terpanis. Memang ada Dairon yang mengejar ke Raul, tapi masih bisa menghindar Yura, bahkan double kill di tangan Yura. Dan kali ini terlihat sudah pressure squad dari Yans. Belum cukup menghilangkan hanya immortality saja dan triple kill, bahkan hampir maniac. Dan menyisakan Rinsya seorang diri dan terwipe out sudah. RRQ dihancurkan di game yang kedua. Dihancurkan melebur dengan adanya power yang sangat dominan datang dari Onyx Prodigy. Dari segi game memang tidak durasi cepat. Namun dari segi objektif dan juga gameplay, RRQ minim sekali pertukaran untungnya untuk di game kali ini. Tinggal pertanyaannya aja nih, Dit. Yang menjadi POT-nya siapa ini? Yang menjadi player of the game siapa? Ini antara Savero atau Y-Force kayaknya nih ya. Ini rapi banget sih, jujur ya. Cuman kalau aku ngelihatnya Yura sih. Narik perhatian aku banget sih. Dengan beberapa kali